Ketika melihat judul video, kalian mungkin ingin segera mengetahui apa sebenarnya negara yang disebutkan pada bagian judul. Terlebih lagi, kami mungkin bisa segera memberikan jawabannya kepada kalian. Tapi berbeda dengan topik-topik sebelumnya, video ini memiliki jawaban yang cukup rumit. Kenapa? Karena apa yang disebut sebagai negara dengan masa kemerdekaan tersingkat sangat tergantung dengan apa yang dipertimbangkan sebagai sebuah negara. Mempertimbangkan status sebuah negara atau hanya sekelompok orang yang mengaku sebagai negara bisa menjadi sangat sulit. Perdebatan ini menjadi pembicaraan yang panas di dunia internasional. Kita sebut saja Taiwan, sebuah wilayah yang memiliki warga negara dan pemerintahan yang berdaulat. Namun masih banyak negara yang tidak mengakui mereka sebagai sebuah negara yang merdeka. Lalu, bagaimana kita mencari jawaban dalam video ini? Kami akan mendasarkan jawaban kami pada teori yang menjadikan negara sebuah negara. Pada dasarnya, ada dua teori tentang apa yang menjadikan negara sebagai sebuah negara. Teori pertama adalah teori konstitusional yang menyatakan bahwa menjadi negara didasarkan pada suatu pengakuan internasional. Lalu bagaimana mereka mendapatkan pengakuan internasional? Berapa negara yang perlu mengakui mereka menjadi sebuah negara? Bahkan, negara sebesar Korea Selatan tidak diakui oleh semua negara lainnya. Jika kita menghitung keanggotaan dalam PBB sebagai pengakuan internasional, maka negara dengan masa kemerdekaan paling singkat adalah Kesultanan Zanzibar yang merdeka dari 10 Desember 1963 hingga 12 Januari 1964 sebelum digantikan oleh Republik Rakyat Zanzibar. Sayangnya, ada masalah dengan jawaban tersebut. Menjadi anggota PBB bukanlah hal yang mudah. Bahkan, negara seperti Vatikan, Palestina, dan Taiwan tidak terhitung sebagai negara PBB. Jadi, bagaimana kalau pengakuan hanya didasarkan pada satu negara lain? Bila itu dasar yang kita gunakan, maka negara dengan masa kemerdekaan paling singkat adalah Republik Crimea yang merdeka dari 17 hingga 18 Maret 2014. Hanya satu hari. Sejarah singkatnya adalah Crimea melakukan referendum kemerdekaan yang kemudian diakui Rusia. Namun besoknya, Rusia melakukan invasi ke Crimea lalu menganggapnya sebagai bagian dari Rusia. Tapi, seperti apa yang sudah kami sebutkan di awal, bahwa ada dua teori yang menjadikan negara sebuah negara. Teori yang kedua adalah teori deklaratif yang menyatakan 4 syarat sebuah negara diakui sebagai negara, yaitu warga negara, wilayah teritori yang jelas, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan negara lain. Bila kita menggunakan dasar tersebut, maka negara dengan masa kemerdekaan paling singkat adalah Republik Demokratik Federatif Rusia yang merdeka dari 19 Januari 1918 pada siang hari sebelum dibubarkan oleh Vladimir Lenin pada hari yang sama di sore harinya. Secara keseluruhan, negara ini hanya eksis selama 6 jam saja. Lalu bagaimana jika kita melupakan semua teori tersebut dan mengakui semua kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai negara adalah negara yang sah? Maka perkenalkan Republik Catalunya. Pada 10 Oktober 2017, pemimpin Catalunya melakukan pidato di depan parlemen dan mengatakan, "Saya mengemban amanat rakyat agar Catalunya menjadi negara merdeka berbentuk republik." Tapi tepat setelah itu, ia membatalkan deklarasinya agar bisa melakukan negosiasi dengan Spanyol yang memberikan Catalunya masa kemerdekaan hanya 8 detik saja. Dari beberapa contoh sebelumnya, pasti akan sulit untuk menentukan mana jawaban yang benar mengenai negara dengan masa kemerdekaan paling singkat. Lalu apa jawaban yang benar? Kami serahkan kepada kalian untuk menarik kesimpulannya.